Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Dr. Maria Kholifa Sarjana Sastra Magister Pendidikan pada sesi 2 mata kuliah keterampilan menulis pada pokok bahasan konsep menulis. Pada materi bahasan kita, pada pertemuan ini kita akan membahas diksi atau pilihan kata yang terdiri dari apa yang akan ditulis dan bagaimana isinya. Yang kedua adalah konsep menulis, di mana yang akan kita pelajari adalah bagaimana isi karangan itu dikemas dan bagaimana isi karangan itu disajikan melalui media bahasa tulis. Yang pertama kita akan bahas tentang konsep diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata, sedangkan kata adalah simbol yang bermakna. Maka dalam sebuah kata hendaknya terkandung makna, nilai rasa atau emosi, dan bentuk. Apa itu makna? Makna mengacu pada sebuah konsep atau gagasan yang mewakili lambang dari suatu benda, peristiwa, atau gejala. Kemudian nilai rasa atau emosi yang berkaitan dengan cita rasa positif negatif, santun kasar, gembira sedih, suka duka, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bentuk. Di sini mengacu pada keselarasan dasar kata, ataukah kata tersebut berimbuhan, frase dengan posisinya dalam sebuah wacana atau konteks. Menurut Haverman dan Lincoln, 1990 menyatakan bahwa tulisan yang baik tersusun dari kata-kata yang serasi dengan persoalan yang dikemukakan serta tingkat kemampuan pembacanya. Maka penggunaan kata dalam mengarang di sini harus berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan, tetapi juga berhubungan dengan ketepatan bentuk kata dengan konteks serta nilai rasa itu sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya kekeliruan dalam memilih dan menggunakan kata akan mengakibatkan gangguan pada ketidaksampaian pesan. Sehingga dalam pemilihan kata di sini, kita harus melibatkan yang pertama unsur ketepatan, unsur kesesuaian, dan unsur kebenaran. Yang dimaksud dengan unsur ketepatan adalah kata-kata yang dipilih harus dapat menggambarkan secara cermat apa yang ingin dikemukakan oleh penulis atau pembicara. Dan yang kedua, kesesuaian. Di sini, kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan konteks tulisan dan keadaan pembacanya. Dan yang ketiga, kebenaran, di mana kata-kata yang digunakan mencerminkan ketaat-asasan terhadap kaidah bahasa. Bagaimana jika kita tidak melibatkan tiga hal tersebut? Maka karena sasaran akhir dari sebuah tulisan adalah pembaca, maka jika kita tidak mampu berupaya menyesuaikan diri dengan kemampuan pembaca, kata-kata tersebut tidak dapat tersampaikan atau dapat disalahartikan baik oleh pembaca maupun pendengar. Maka dalam hal ini yang kita butuhkan adalah kita harus memiliki kekayaan perbendaharaan kata yang memadai. Kita harus memiliki kepekaan bahasa, yaitu intuisi atau bahasa, rasa bahasa. Karena keberhasilan seorang komunikator, penulis, atau pembicara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami keadaan pembaca, serta merasakan ketersampaian pesan yang dikemukakannya. Sehingga cara-cara yang bisa kita tempuh, yang pertama adalah menyimak. Jadi kita menyimak berbagai tuturan dari membaca berbagai jenis tulisan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang diperoleh dalam konteks berbahasa lisan atau tulis yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menggunakan ensiklopedi atau kamus sebagai alat bantu pengenalan dan pemahaman kata atau istilah yang baru dikemukakan. Berikutnya, setelah kita mampu memilih diksi yang tepat, yang benar, yang sesuai dalam karangan,
kita susun menjadi sebuah kalimat, kita kembangkan menjadi sebuah kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan, pikiran, dan perasaan penulis sehingga dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulisnya. Maka dalam menyusun sebuah kalimat yang efektif di sini, kita harus memperhatikan kepaduan dan kevariasian. Yang dimaksud kepaduan adalah keterkaitan antar berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan bentuk dan arti. Kepaduan kalimat dibangun oleh kelogisan, kehematan, dan kesejajaran. Kemudian yang kedua adalah kevariasian, yaitu diperlukan untuk menjaga selera pembaca dan menghindarkannya dari kebosanan. Itulah pembahasan pada sesi kedua mata kuliah keterampilan menulis program studi sekolah dasar Universitas Terbuka. Jika ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, kita lanjut pada kolom diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.